Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, nama saya Ahmad Nasafi, mahasiswa S2TE, mau mempresentasikan hasil dari tugas dari praktikum IoT. Nah, di sini tugasnya direkam yaitu membuat smart home dari Cisco Packet Tracer. Nah, di sini untuk yang pertama, di sini ada ruang server, ruang keluarga, kamar, toilet, dan garasi. Di mana untuk bagian kamar, di bagian ruang server, pertama kita mulai dari ruang server, itu pertama ada PC, lalu kita tambahkan server, lalu ada switchnya, dan juga router untuk uh, buat access point daripada wirelessnya. Sini yang pertama itu dibuat dulu jalur-jalurnya, langsung saja. Lalu kita definisikan IP dari server. Pertama, karena ini server, maka pada IoT-nya di sini kita buat on. Lalu pada desktopnya, pada untuk configuration-nya, IP-nya kita buat 192.168.0.1. Lalu submask-nya default. Default gateway-nya yaitu kembali ke servernya. Dan DNS-nya kita buat 8844. Lalu untuk PC-nya kita definisikan untuk IP address-nya yaitu 05, jadi 192.168.0.5. Untuk gateway-nya kita kembali ke server, dan untuk DNS-nya yaitu 8844. Nah, di sini karena menggunakan IoT, maka otomatis akan nyambung ke web browsernya. Di sini untuk web browsernya, URL-nya kita masukin ke IP-nya server, lalu kita go saja. Nah, di sini karena belum buat, maka kita backup dulu. Kita buat paling gampang yaitu admin. Nah, di sini adalah penempatan dari IoT servernya untuk yang device-nya. Bisa dikontrol lewat HP atau PC dan lain sebagainya nanti. Kemudian untuk access point-nya, wireless-nya dari routernya itu pada port satunya, sini SID-nya kita buat paling gampang yaitu kita kasih nama smart home saja. Lalu ada autentifikasinya, kita pasang passwordnya yaitu admin 3 saja. Nah, sini kalau sudah, maka kita buat device-device daripada IoT yang akan digunakan. Ini contoh, ada kipas. Ruang keluarga, kita pasang kipas. Garasi kita pasang kipas juga. Toilet pasang kipas. Kamar pasang kipas. Lalu ada lampu untuk kamar, lampu, lampu. Lalu untuk garage-nya, maka kita tambahkan pintu garage door. Lalu pasang pintu-pintu untuk ruang keluarga, untuk pintu masuk rumah. Dan di sini kalau sudah, contoh di sini pertama itu fan. Fan ini saya udah buat itu untuk misalnya garage itu di 40, pintu di 30 ya. Lalu lampu itu di 11 sampai 15, kipas 20 sampai 21. Nah, di sini untuk lampu berarti ini lampu dulu. Sininya pada
yaitu config-nya, adaptornya kita buat yang ini. Lalu config-nya di sini, jenis gateway-nya kita buat ini dulu ya, di wireless dulu ya. Di wireless itu SID-nya kita samakan seperti tadi, smart home. Lalu passwordnya kita masukkan admin 123. Untuk IP-nya apa ini tadi? Lampu itu 11 tadi ya. Lalu untuk setting di sini arah ke gateway yaitu yang 192.168.01, DNS-nya berarti 8844. Lalu untuk remote servernya di sini kita nyalakan karena kita akan nge-remote lewat PC. Di sini server addressnya sama kayak gateway tadi. Lalu sini yaitu yang admin yang masuk ke web tadi. Nah, di sini kalau connect selalu ada tanda refresh maka itu udah berhasil. Nah, kita lanjut ke lampu satunya. Sama pilihannya yang ini, lalu config kita masuk wireless, SID-nya smart home, passwordnya admin 123. Sini IP-nya kita buat tadi karena udah 11 maka di sini 12. Lalu settingnya di sini gateway yang 01 ke arah server. Lalu remote server di sini untuk IoT servernya sama kayak tadi, di server address gateway dapat ke server. Lalu sini admin sini kita konekkan. Berhasil. Lalu kita lanjut ke lampu satunya terakhir untuk lampu. Smart home. 13 ya. Lalu sini untuk gateway-nya yang tadi yang 01 lalu 8844. Lalu lanjut ke pintu. Kurang lebih semuanya sama, yaitu pertama pada wireless pilih wireless punya karena untuk smart home untuk IoT. Masukin passwordnya admin 13, IP-nya kita buat tadi. Nah, berapa tadi? 30. Kemudian untuk yang garis door-nya kurang lebih semuanya settingannya itu sama ya. Di sini untuk yang garis door pertama kita pilih network daftar, pilih yang ini. Lalu pada config-nya pilih wireless, masukkan SSID-nya smart home. Untuk IP-nya yaitu 192.168.040. Lalu pada bagian setting kita masukin gateway-nya. Lalu yang terakhir yaitu kipas. Sini untuk yang kipas sama.
Lalu masuk ke kipas selanjutnya. Kita masuk ke advance ya, biar bisa nyeting untuk ayo tok ayo config-nya. Lalu di sini masuk konfigurasi. eh, udah bisa semua. Ini kurang satu terakhir. Masuk ke advance, masuk ayo config, pilih ini, config wireless smart home, masukin passwordnya kayak tadi, masukin IP kipasnya, masukin IP kipasnya kita 23. Untuk subnet masknya default, landing gateway-nya. Untuk remote server pada IoT servernya kita buat sama kayak tadi juga. Nah, sini kalau udah semua maka bisa dilihat di website yang tadi ya. Sebentar, biar gampang. Di sini kita masukin ke websitenya lagi melalui PC karena lagi nyambungnya ke PC ya. Masukin anunya sama karena sudah buat tadi sign up, maka masukin ID passwordnya aja, admin sign in. Nah di sini ada ya. Nah di sini sebenarnya bisa dikasih nama dulu ya, tapi enggak. Contoh yaitu lampu. Sini mau masukin, mau nyalain lampu yang 6. Sini lampu 6 itu IoT 6 ya. Di sini IoT 6 di sini. Kalau kita buat on, maka akan nyala seperti ini. Kalau di dim itu sedang, nyalanya kurang terang atau setengah separuh. Kalau di on kan di nyala full. Kalau di off kan mati. Kalau di IoT 5 di lampu 5 itu sama. Misalnya dinyalain, lalu ini juga pengen dinyalain. Nah, bisa semua ya. Nah, yang lampu 7 juga dinyalakan, nah bisa. Kalau dibuat rendah bisa. Kemudian lanjut untuk yang door contoh. eh IoT 9. IoT 9 door lampu bisa dinyalakan. Oh, ini buat kunci ya. Oh, kalau hijau itu enggak ngunci, kalau lock itu ngunci. Seperti itu. Kemudian lanjut ke garage door. Garage door ini IoT 8. IoT 8. Oh, ini buka tutup. Kalau hijau buka, kalau merah nutup garage-nya. Lalu yang terakhir itu lampu. Untuk fan IoT 1, IoT 3, IoT 4. IoT 1 kalau low, oh ini ada pelannya. Sedang ya. Kalau high itu berarti kencang muternya. Itu yang lainnya pun sama. Ya, ini nyala terang. Ya, mungkin sekian dari presentasi saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.